tradisional terlebih dahulu ya. Kira-kira mau nyanyi lagu apa nih? Cublak suwung. Oh, cublak suwung. Iya, boleh. Kita nyanyi terlebih dahulu, kalian berdiri semua. Nah, menyanyikan lagu tradisional ini supaya kita tetap bangga dan juga tetap melestarikan budaya yang ada di sekitar rumah kita. 1, 2, 3. Cublak cublak suwung, suwung miring keleteng, mambut ketutung kudet. Apa ampune rane sopo Wayut delik ake sir wong dulit hong sir wong dulit hong. Cublak cublak suwung, Suwung miring keleteng, mambut ketutung kudet. Goyang miring apa goyang miring apa sih? Oke, sudah semangat semua anak-anak? Oke, duduk lagi. Jadi hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Betul, teks eksplanasi. Nah, coba Ibu mau tanya dulu, anak-anak pernah nggak lihat hujan? Pernah. Pernah. Kira-kira hujan itu datangnya dari mana? Dari Allah, dari Tuhan. Dari Tuhan, iya. Nah, kalau proses terjadinya hujan tahu nggak? Tidak. Tahu. Oleh proses evaporasi. Betul, penguapan ya anak-anak. Jadi, kenapa kok Ibu tiba-tiba tanya tentang hujan? Karena teks eksplanasi ini berhubungan dengan terjadinya suatu proses atau suatu peristiwa. Kita ulangi lagi, teks eksplanasi itu berhubungan dengan apa? Peristiwa. Betul sekali. Nah, lanjut nih. Nah, pengertiannya boleh salah satu anak dibaca coba. Saya. Yuk, Fani dibaca. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa, terutama peristiwa alam, sosial, atau budaya. Betul. Contohnya? Contoh peristiwanya yang pertama ada proses terjadinya banjir, yang kedua ada terbentuknya pelangi, yang ketiga tanah longsor, dan yang keempat kebakaran hutan. Betul sekali. Jadi, Ibu ulangi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Coba bisa sebutkan lagi contoh lain dari ini apa? Proses gunung meletus. Iya, betul, bisa. Proses gunung meletus. Ada lagi nggak? Tsunami. Tsunami, iya betul sekali. Banjir, Ibu. Banjir, iya banjir udah ya. Kita lanjut. Nah, untuk tujuan untuk mempelajari teks eksplorasi ini adalah supaya kita tahu dan supaya kita sebagai pembaca memahami kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Kayak tadi Ibu sudah tanya tentang hujan. Nah, dari teks eksplorasi tentang hujan kita bisa tahu nih cara dan bagaimana proses hujan itu terjadi. Betul sekali. Lanjut. Ada ciri-ciri dan struktur. Coba sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, Alif. Satu apa? Membahas peristiwa nyata atau bukan khayalan. Arun, coba sebutkan. Menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Devira.
menggunakan hubungan kausal seperti akibat, sehingga, dan karena itu. Untuk strukturnya, nah ini penting anak-anak untuk struktur karena nanti di akhir kegiatan ini kalian akan membuat satu teks eksplanasi. Jadi bisa perhatikan dulu ya. Yang pertama strukturnya ada apa? Menjelaskan topik, betul, atau pernyataan umum, itu menjelaskan topik atau peristiwa. Contohnya apa? Bisa dibaca. Banjir, terjadi di musim hujan. Yang kedua ada deretan penjelas, menjelaskan proses penyebaran akibat dari peristiwa. Contohnya hujan deras menyebabkan sungai meluap. Yang ketiga itu ada kesimpulan, berisi pesan atau kesimpulan dari peristiwa yang dijelaskan. Contohnya kita menjaga lingkungan agar terhindar dari banjir. Betul sekali. Nah, di sini ibu punya satu contoh teks eksplanasi tentang hujan. Coba bisa disebutkan tadi dari struktur yang sudah dijelaskan, yang mana yang termasuk pernyataan umum. Hujan deras jatuhnya air telah dari langit ke bumi. Betul sekali, karena pernyataan umum tadi menjelaskan tentang awal air tebu secara umum. Iya, betul sekali. Yang kedua itu ada deretan penjelas. Coba yang mana? Proses hujan terjadi saat ini sampai dengan dari bentuk awan. Menjelaskan proses tahapan. Iya, betul, pintar sekali Arum. Coba kasih aplaus buat Arum. Yang ketiga itu ada kesimpulan tadi. Ada kesimpulan dan juga penutup. Betul. Yang mana coba? Jika awan semakin tebal dan berat, maka itu kan jadi kesimpulannya hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Tadi bahasa itu ya. Ayo ulangi lagi. Jadi kesimpulannya adalah hujan sangat bermanfaat bagi kehidupan, tetapi bisa menyebabkan banjir jika saluran air tersumbat. Oke. Selesai. Oke, lanjut. Jadi karena materinya udah selesai, di sini kita mau mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, ini tugasnya itu berkelompok. Coba kalian berkelompok dua-dua ya, Karisma sama Devira. Ya, Bu. Ya. Ini ya dikerjakan bersama kelompoknya. Oke. Ayo jajah Karis. Mau dikerjakan dia sendiri kan? Oh, katanya Devira gak pintar banget ya. Sudah bagus. Ayo dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Enggak mau. Aku Terima kasih. nanti kalau udah selesai kalian presentasikan ya anak-anak. Udah selesai? Belum. Ya. Sudah, Bu. Nanti salah satu aja ya yang maju buat presentasi. Ya, Bu. Kok nggak salah nih? Salah 3, kebanyakan nanti yang salah. Kejauhan Ibu. Kan salah tiga di Solo. Oh iya, salah 3 di mana? Solo ya? Enggak tahu. Oh, Semarang. Ibu belum pernah ke Solo. Yang ada lampunya itu loh. Yang ada apa nih? Rawa Pernik. Oh iya, kamu pernah ke sana, Karis? Enggak pernah, Bu. Ibu, waktu ini maju. Oh ya,
dibacakan nggak Bu? Iya, dibacakan ceritanya. Banjir. Pagi itu hujan turun sangat deras di kampung Dika. Air mulai naik dan mengenai jalan karena selokan tersumbat-sumbat. Dika bertanya kepada ayah, kenapa banjir terjadi ya? Ayah menjelaskan bahwa banjir bisa terjadi jika air hujan tidak mengalir dengan lancar. Sejak itu, Dika berjanji tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Iya. Nomor 1, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Dika. Betul, sebentar dulu. Yang kelompok lain udah benar belum jawabannya? Yang pertama Dika. Ya, Betul. Yang kedua, Apa penyebab banjir di kampung Dika? Hujan deras dan sampah yang menyumbat selokan. Buang sampah sembarangan. iya betul. Iya sama punya Aisyah sama. Selokan tersumbat sampah. Oke, betul ya. Nomor 3, apa yang dilakukan Dika setelah mengetahui penyebab banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Yang lain benar. Mengadakan kerja bakti membersihkan selokan dulu. Oh iya betul ya. Udah itu termasuk salah satu tindakan yang benar. Apa pesan yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Jangan membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Semuanya udah benar. Benar. Oke, kasih aplaus ke diri kita masing-masing. Oke, lanjut. Kan tadi Ibu udah bilang kalau kalian mau Ibu kasih tugas lagi untuk membuat sebuah teks eksplanasi. Coba ulangi tugasnya apa, Nana? Membuat teks eksplanasi. Jadi nanti teksnya kalian bisa pilih mau yang tema tanah longsor, banjir, proses terjadinya pelangi, ataupun proses terjadinya hujan. Kalian bisa pilih satu ya. Jadi ini tugas mandiri. Ini ya Aisyah, satu. Ini tugas mandiri ya anak-anak. Oh iya Bu. Ayo dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit aja. Soalnya ini tugas yang sangat mudah. Nanti Ibu tunjuk salah satu untuk maju mempresentasikan hasil yang sudah dibuat teks eksplorasi. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Alif sudah. Coba, oh iya ya maju yuk. Karisma mau juga. Mau Bu. Nanti ya. Ya Bu. Didengarkan ya anak-anak. Iya, Bu. Ya Ayo Alif. Judulnya itu pelangi. Oke. Pernyataan umumnya, pelangi adalah gejala awal berupa cahaya warna-warni yang tampak di langit setelah hujan. Rangkaian penjelasan pelangi terbentuk ketika cahaya matahari mengenai tetesan air hujan di udara. Cahaya tersebut dibiaskan dan dipecah menjadi warna-warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna itu tersusul membentuk lengkungan di langit. Kesimpulan, pelangi hanya muncul jika ada cahaya matahari dan hujan ringan secara bersamaan. Keindahannya membuat banyak orang senang melihatnya. Wah, bagus sekali. Dikasih tepuk tangan buat Alif. Punya Karisma jadi maju. Oh, punya Karisma ternyata buatnya sama ya pelangi ya. Ternyata kita satu pemikiran. Oh ya, udah jadi maju atau enggak? Nggak jadi. Oh, enggak jadi ya udah. Sekarang Ibu mau kasih es briefing deh sebelum pulang biar kalian semangat.
menjelaskan